Jadi hari ini kami akan melakukan wawancara. Kita lagi kedatangan narasumber Dr. Didin dari KPS kami. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang profesionalisme ya dok. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan tentang menurut dokter gimana cara dokter mendefinisikan suatu profesionalisme dalam praktek kedokteran dan kira-kira dokter gimana cara bedanya profesionalisme tingkat tinggi dengan profesionalisme yang sekedar kompetensi saja. Sekedar kompetensi. Iya, menurut dokter gimana dok? Oke, pada prinsipnya profesionalisme bagiku adalah ketika aku menjalankan profesiku sesuai hukum dan etika. Jadi hukum dan etika apa saja yang berkaitan dengan praktek kedokteran ya aku harus align dengan itu. Straightforward tuh. Yeah. Kalau misalkan ada yang perlu aku perjelas, ya kalian tanyakan Yeah. lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ya sih itu langsung straight dulu. Ini aja ya udah. Baik dokter, izin bertanya ya dokter untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa tantangan terbesar dalam menjaga profesionalisme dokter ketika menghadapi tekanan sistematik seperti birokrasi terhadap rumah sakit, terus habis itu komersial layanan kesehatan dan tuntutan kuantitas dari layanan. Oke, betul ya. Dokter itu di rumah sakit itu sebagai satu dari sekian profesi di rumah sakit. Dan di konteksnya sekarang itu kita dituntut untuk menjadi people pleaser ya, gimana agar orang-orang yang kaitan dengan kita itu semuanya senang ya kan. Kalau misalkan kita bicara ke pihak asuransi, tentu asuransi maunya gimana caranya agar kos yang dikeluarkan oleh pihak asuransi itu bisa seminimal mungkin. Kalau kita bicara di sisi lain ke pasien tuh maunya kan gimana caranya aku ini bisa diperiksa semuanya dan aku ini bisa sembuh. Nah kita berdiri di antara dua sisi dan saya rasa sih menemukan keseimbangan itu seni. Jadi saya rasa sangat-sangat situasional ya. Gimana cara kita agar berdiri di tengah dan tetap mengakomodir kepentingan masing-masing yang ada di rumah sakit tanpa mengorbankan satu pihak, apalagi keselamatan pasien. Itu yang paling penting. Jadi prinsip-prinsip pertama untuk keselamatan pasien itu harus jadi nomor satu. Aku mau tanya boleh? Tapi dok, kalau dilema gitu pernah nggak dok? Kayak ngalamin dilema gitu, maksudnya kayak di tengah posisinya tapi kayak jatuhnya kayak gua si malakama gitu dok. Oh ya, pernah. Jadi apalagi di era dimana sekarang eranya jaminan kesehatan nasional ya, JKN. Kita sangat-sangat dibatasi dengan aturan-aturan dari apa yang diperbolehkan, misalkan untuk dilakukan tindakan di rumah sakit tertentu, kemudian diagnosisnya apa. Yang penting aku rasa skill yang paling relevan sekarang adalah skill komunikasi kita. Jadi apa agar komunikasi kita itu bisa baik dengan pasien, karena konsumen kita siapa? Konsumen kita itu pasien. Kalau misalkan pasien memahami bahwa dengan dalam tindakan kita itu kita dibatasi oleh aturan sistem jaminan kesehatan nasional sekarang, ya kalau misalkan pasien itu memahami ya mereka akan menerima, dan itu komunikasi itu sendiri. Kalau semisal kita menerangkannya tidak baik ya, seolah-olah kita mengignorkan atau neglect pasien, neglect keluhan pasien, ya pasien akan marah. Jadi gimana caranya biar komunikasi itu bisa baik, itu seni juga ya. Gimana cara kita ngomong pasien, terus gimana caranya agar kita di semester ini kalian belajar tentang sambung rasa. Jadi kita tunjukkan bahwa niat kita memang membantu gitu. Tapi dalam niat membantu kita itu kita dibatasi aturan-aturan. Dan tidak jarang kalau misalkan dalam praktek sehari-hari, misalkan dalam konteks seperti BPJS, seorang datang dengan keluhan demam 39 derajat, dan selain itu masih bisa makan dan minum, hanya lemas.
Kalau dari sisi aturan per BPJS-an itu ya tidak masuk indikasi untuk rawat inap ya, karena suhunya ya masih 39 kurang dari 40 derajat kalau misalkan per BPJS untuk rawat inap. Lemasnya ya bisa ditangani dengan makan dan minum per orang. Secara konteks indikasi rawat inap itu tidak masuk. Nah, tapi ada sisi subjektivitas. Yang sisi subjektivitas ini akhirnya kita menawarkan pada pasien, oh ya, kalau misalkan mau dirawat di rumah sakit pun, ini sistem pembiayaan tidak menggunakan skema pembiayaan Jankesnas, tapi menggunakan sistem pembiayaan mandiri. Kalau misalkan itu kita bisa jelaskan dengan baik, ya mereka mau, karena mereka sudah memberikan trustnya kepada kita sebagai dokter. Biasanya kalau untuk membangun trust gitu dok, itu kalau dokter benar-benar dari komunikasi atau ada cara lain? Dari komunikasi dan kebawaan kita, dan kita menjelaskan. Jadi yang dimaui pasien itu apa sih? Pasien itu mau tahu, aku ini mau mati atau enggak sih sebenarnya? Aku ini mau sekarat atau aku sembuh? Aku ini bisa dirawat di rumah saja atau aku ini harus opname di rumah sakit? Hal-hal yang kayak gitu tuh akan kalian temui seiring waktu ya. Jadi apa sih dari sudut pandang pasien itu yang pasien mau ketika dia datang di IGD misalkan? Banyak tuh konflik-konflik yang terjadi, berantem ya kan di IGD itu karena menurutku semata karena komunikasi. Mungkin memang permasalahannya karena BPJS dibatasi ya, aturan asuransi ini dibatasi. Tapi di sisi lain kalau misalkan aku masih percaya kalau misalkan komunikasi kita baik, kita menerangkan bahwa secara keilmuan ini masih tidak terindikasi untuk rawat inap misalkan, ya memang, dan secara keilmuan benar, ya kita sudah bertindak profesional di situ. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya itu sejauh apa sih pendidikan kedokteran saat ini itu bisa benar-benar menerapkan sikap profesional itu ke mahasiswa dan bukan sekadar teori atau aturan yang dijelaskan. Ya, oke. Jadi kalau menurutku sendiri ya, dengan konteks kurikulum yang sekarang ini, dengan kalian memperbanyak interaksi, bahkan mulai dari semester 1 kalian sudah berinteraksi dengan orang-orang luar kan. Jadi teknik komunikasi yang baik, bagaimana kalian bersikap profesional dan mendapatkan trust dari orang, itu sudah terlatih dari awal. Itu upaya yang kita lakukan. Terus gimana caranya agar pendidikan kedokteran ini bisa jadi relevan juga ya? Di era AI, semuanya itu semua di-create dalam waktu 5 menit. Jadi kita dan saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu malah sesuatu yang mesti kita embrace. Gimana caranya agar penggunaan AI yang bertanggung jawab itu malah meningkatkan produktivitas kita untuk belajar kedokteran, untuk mahasiswa kedokteran, dan bahkan untuk mengembangkan sains, untuk berinovasi untuk para dosen-dosen ini. Jadi balik lagi ke pertanyaanmu, kalau pertanyaanmu apa? Sejauh apa pendidikan kedokteran sekarang ini bisa benar-benar menanamkan sikap profesional ke mahasiswa? Oke. Kalau profesional itu yang menurutku penting adalah dari membiasakan kalian untuk berkomunikasi secara profesional, kita sudah melakukan itu. Kemudian dan dari kurikulum yang sekarang ini kita benar-benar tidak membatasi penggunaan AI. Cuman kita ingin menggunakan AI yang bertanggung jawab dan tidak sekedar menyerahkan semua tugas ke AI, tapi mahasiswa itu diharapkan dengan menggunakan AI dia bisa kritis dengan apakah yang disampaikan AI benar, dan pertanggungjawaban akademiknya malah saya rasa lebih berat, karena setiap statement yang kalau misalkan menggunakan AI itu kan harus bisa pertanggungjawabkan sumber itu dari mana dan apakah benar. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana profesionalisme dalam kedokteran ini harus berevolusi untuk menghadapi perubahan kayak dari yang dulu tuh benar-benar pure dokter, tapi sekarang ada layanan kesehatan digital, ada AI juga, itu gimana? Dan saya rasa kemajuan teknologi itu suatu yang niscaya ya. Bahkan saya khawatir profesi dokter ke depan itu akan irrelevan.
Karena makin kesini teknologi di luar sana itu sudah menginkorporasikan bagaimana AI bisa membaca emosi. Penelitian di luar sana tentang psikologi itu mendeteksi bagaimana perubahan tone suara itu merepresentasikan emosi yang berbeda. Sehingga bukan tidak mungkin 5-10 tahun ke depan dia akan juga bisa memberikan attitude empati yang sama, bisa jadi kualitasnya dengan dokter. Jadi saya rasa gimana caranya biar kita stay relevan. Salah satu keunggulan kita ya benar-benar aspek sosialnya sekarang ya. Aku nggak tahu, kita bicara yang sekarang ya, kita bicara yang sekarang. Jadi aspek emotional touch, empati, benar-benar rasa untuk care kita sebagai manusia kepada konsumen kita, pasien, itu jadi penting. Itu jadi penting untuk yang sekarang, yang tidak mereka dapatkan ketika mereka bertanya dengan AI. Bukan tidak mungkin, tapi 5-10 tahun ke depan ya nggak ada lagi dokter umum karena semuanya sudah pakai chatbot. Tapi Percaya nggak kamu? kurang percaya ya. Kenapa? Karena saya mikir masih mungkin kalau empati bisa dong, tapi empatinya nggak akan mungkin seempati kita sebagai manusia kalau menurut saya itu. Terus yang kedua, mungkin kita tuh kayak banyak komunikasinya, terus juga lebih ini dong buat pengetahuannya, apakah dia tahu sampai seluk-beluk kayak kita yang belajar gitu. Kalau dengan perkembangan AI teknik yang sekarang, aku rasa dia bakal malah lebih dari kita. Ini pendapat gue, perspektif gue. Iya. Kadang aku lebih suka mencari teori-teori dasar itu dari AI instead of searching from the primary literature. Karena misalkan ini dari segi studi literatur aja, teknologi yang sekarang tuh bisa mereka tahu sumbernya itu dari mana aja, sumber referensi mereka untuk bisa mengenerate itu bahkan lebih banyak dari kapasitas yang bisa aku baca selama dalam waktu 30 menit. Dan dengan perkembangan itu ya saya rasa sih suatu saat saya bisa percaya dengan perkembangan sains teknologi sekarang tuh, misalkan ya, profesi radiologis itu akan tergantikan oleh AI. Orang tinggal masukin CT scan-nya, terus dengan teknik-teknik validasi tertentu dia bisa bahkan lebih akurat dibandingkan seorang radiologis. Ini mungkin kontroversial statement ini, tapi di luar sana itu ada yang meneliti itu. Dan jangan kaget kalau misalkan 5-10 tahun ke depan tuh profesi radiologis akan ditinggalkan. Sama dengan ini ya, etika dokter umum. Mungkin orang sekarang masih tidak terima dengan penggunaan chatbot dan dia meresepkan obat gitu. Tapi seiring dengan perkembangan sains membuktikan bahwa algoritma yang digunakan oleh AI ini bisa align dengan misalkan apa yang disampaikan oleh seorang dokter umum, maka profesi dokter umum ya akan digantikan. Kira-kira nih ya, ada platform kesehatan yang sekarang menawarkan telemedicine, dan dia juga bikin platform soal medical news. Bisa jadi itu bakal jadi itu dijalankan oleh robot. Tinggal gimana cara memvalidasinya aja kan. Cara memvalidasinya bagi orang-orang data science itu sesuatu yang gampang. Seiring waktu aja, menurutku seiring waktu. Gimana coba bayangkan kalau misalkan kita sekarang dengan program studi kedokteran di Indonesia ini sekitar 90-an, terus 10 tahun ke depan nanti teknologi udah makin maju, wah kalian bisa hilang lapak pekerjaan. Menurutmu kira-kira gimana cara kita biar relevan di tengah perkembangan AI? Belajar teknologi itu sendiri. Hah? Belajar teknologi itu sendiri. Beradaptasi.
Iya, jadi intinya kamu mesti tahu perkembangan kedokteran itu gimana. Tapi dok, saya ada pertanyaannya sih. Tadi kan dokter sempat menyebut validasi ya, yaitu validasi. Validasinya apa enggak ke dokter, seorang dokter langsung? Jadi ya, kalau buat konteks penelitian itu misalkan pertanyaannya adalah apakah obat yang diresepkan oleh AI itu akan berbeda secara signifikan dengan obat yang diresepkan oleh seorang dokter secara langsung? Berarti di situ kan konsep penelitiannya, oke, saya konsultasi sama AI, terus saya khusus cek lain itu dikonsultasikan dengan dokter. Nah, terus nanti pertanyaannya rumusan masalahnya apakah ada perbedaan signifikan antara obat yang dosis yang diresepkan oleh dokter versus ini AI misalkan. Kalau misalkan suatu saat algoritma AI itu sampai pada bisa meresepkan yang tidak jauh signifikan bedanya dengan si dokter biasa, ya ngerti kan? Iya. Nah, terus gini misalkan ya, sekedar misalkan demam aja ya, demam. Kalau sekarang kan apa ya? Untuk menyarankan seseorang demam itu misalkan anti fever paracetamol 500 mg sampai 70 mg itu tanpa dokter pun bisa, ya kan? Ini sesimpel itu. Belum kita bicara case yang kompleks. Makin kesini kan teknologi itu dibuat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Mungkin yang akan membedakan nanti ya dokter-dokter yang lebih lama relevan ini ya, dokter-dokter yang dia tindakan, banyak tindakannya. Neurologis masih akan relevan dengan trombotominya misalkan. Bedah saraf masih akan relevan dengan evakuasi bleedingnya misalkan. Gitu. Jatuhnya berarti harus tetap bekerja sama. Maksudnya kayak antara dokter sama AI-nya harus bisa ngimbangin. Aku penasaran deh kalau misalkan kamu tanya di luar sana, dokter-dokter itu, mereka sudah mengincorporate AI nggak dalam praktis mereka sehari-hari? Aku penasaran aja sih. Kok kayaknya sekarang sebagian besar sudah. Ini feeling gue aja, tapi aku belum tahu realnya di lapangan gimana. Itu bisa jadi topik penelitian kali. Topik penelitian. How to embrace AI in medical practice. Pertanyaan selanjutnya saya mau nanya, saat mau nanya profesionalisme dokter itu gimana saat diuji dalam situasi krisis seperti kayak pandemi gitu kan? Apakah idealisme itu masih relevan tanpa mengorbankan keselamatan diri? Oh, saya rasa ada aturan selain kita do no harm kepada pasien kita juga mengutamakan aspek keselamatan diri sendiri. Misalkan dalam konteks kegawat daruratan misalkan kita bisa memutuskan untuk berhenti untuk memberikan resusitasi pada pasien ketika penolong lelah. Nah kalau semisal ini konteksnya misalkan pada saat pandemi kemarin ya, terus sudah valid nih bahwa orang yang memiliki komorbiditas obesitas dan diabetes mellitus itu dia memiliki resiko kematian lebih tinggi. Kalau aku menjadi seorang dokter yang aku obes dan juga seorang pengidap diabetes mellitus, aku akan memilih untuk tidak memberikan servisku karena aku mengutamakan diriku sendiri berdasarkan sains. Kalau aku sih berpegangnya pada what's the current evidence. Kalau misalkan itu rasional, ya aku akan melakukan itu. Jadi kayak dokter itu lebih ke dirinya dulu ya dok, baru ke pasien, atau lebih harus ke nanti aja deh diri kita gitu, pasien kita dulu yang utama kayak gitu. Kalau posisinya kita sakit tapi pasien itu juga butuh kita dok. Ada beberapa ininya, ada beberapa tingkatan. Kalau misalkan itu sesuatu yang mengancam jiwaku sendiri misalkan, aku rasa aku mementingkan keselamatan jiwaku sendiri. Situasional, case by case. Aku cuma mencontohkan COVID ya. COVID dengan case bahwa aku ini seorang yang mengibarkan cuma istilah obesitas.
Kita mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Makasih ya dok, benar-benar terjawab banget dan kayak ngasih wow gitu. Yang Oh apa sih? saya susah dong buat Mungkin bisa nanti deskripsinya, kami gitu. refleksikan kembali ya Iya. apa dokter yang sudah sampaikan tadi. Iya iya. Terima kasih dokter. Gitu dok. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih. Sebelumnya kami dari dokteran untuk tugas mata kuliah pengembangan personal dan personal. Jadi kami mau wawancarai Mas Aziz ya. Iya. Baik, pertama untuk yang pertama saya akan yang menanyakan terlebih dahulu. Menurut Mas Aziz itu gimana Mas Aziz memaknai profesionalisme dalam peran sebagai tenaga kependidikan di fakultas ini, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara profesionalisme ya, itu kan kayak semacam sikap ya, sikap atau perilaku kita. Kalau dalam hal ini kan saya sebagai pendidik gitu ya, sebagai pendidik yang ini sebagai laboran. Jadi kita tuh harus paham terkait tupoksi ya, tupoksi atau job desk kita sebagai laboran itu apa. Kita terlebih dahulu harus paham itu dulu semuanya. Kita paham tupoksinya apa, job desknya apa, kerjanya sebagai apa, yang melayani siapa kayak gitu. Nah itu otomatis kita bisa menunjukkan sifat profesionalisme itu sendiri gitu sebagai bentuk cerminan tanggung jawab kita kayak gitu sebagai tenaga pendidikan di sini gitu sih. Baik, terima kasih. Mungkin berikutnya. Baik, saya izin menanyakan pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Saya mau nanya, apa saja dalam sikap profesionalisme itu yang wajib dimiliki oleh tenaga didik untuk menjadi panutan bagi mahasiswa? Oke, jadi sikap profesionalisme itu yang pertama biasanya yang harus dimiliki oleh sebagai pendidik itu yang pertama paham etika gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik biasanya harus paham etika. Ketika kita memiliki etika, otomatis kita juga bisa dicontoh oleh mahasiswanya. Oke, yang kedua disiplin ya, disiplin dan tanggung jawab. Itu setidaknya minimal sikap atau sifat yang kita perlu miliki ya sebagai tenaga pendidikan dalam sikap profesionalisme itu. Yang pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya bagaimana menjaga konsisten dalam profesionalisme, terutama kalau lagi menghadapi kayak tekanan kerja, mungkin lelah kerja atau ada konflik di dalam pekerjaan. Biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita sebagai tenaga laboran biasanya kita mengadakan evaluasi rutin. Gitu ya, evaluasi rutin biasanya kita lakukan akhir tahun atau tiap semester gitu. Dan kita juga biasanya mengumpulkan semua laboran kan. Semua laboran dikumpulkan, kemudian kita menceritakan begitu yang menceritakan kendalanya terhadap diri sendiri atau kendala bersama mahasiswa atau kendala saat kerja gitu. Kendalanya selama ini seperti apa, kemudian keluhan-keluhan yang biasanya disampaikan mahasiswa itu apa ya, gitu. Dari situ kan kita bisa evaluasi gitu ya. Kita evaluasi, kita temukan solusinya agar supaya kita tetap bekerja secara profesional gitu, tanpa itu dihambat oleh apapun masalah internal maupun eksternal gitu. Jadi penting evaluasi sih, mengevaluasi baik dari sendiri maupun bersama tenaga laboran yang lain. Biasanya ada nggak mas evaluasi di tengah-tengah semester gitu, misalnya konflik, mungkin permasalahannya udah ada dari tengah semester atau awal semester atau emang nunggu di akhir semester? Ya kalau memang masalahnya itu serius yang perlu kita tunjukkan bersama, perlu kita ambil keputusan bersama karena dampaknya luas, itu misalnya kita ada evaluasi langsung. Jadi karena kita perlu tunggu sampai semester atau akhir tahun nggak perlu, misalnya kita langsung adain evaluasi hari itu juga ya dalam waktu dekat agar supaya solusinya itu bisa ditemukan dan masalahnya juga bisa diselesaikan. Pertanyaan keempat ini Mas, saya ingin bertanya dalam pengalaman dari status Mas Aziz, adakah tantangan khusus yang menghadapi dan menjaga profesionalisme saat interaksi dengan mahasiswa atau sejawatnya? Iya, tantangan pasti ada ya, karena di sini kan kita apa ya namanya customernya kan mahasiswa. Kita melayani mahasiswa dengan berbagai sifat, karakter yang tentu kita gak bisa samaratakan semua gitu. Tentu ada beberapa hal yang bikin kita jengkel gitu ya. Tentunya kayak misal dalam bidang laboratorium ketika saya menjelaskan sesuatu, tentu itu belum tentu dipahami oleh semuanya. Ada beberapa mahasiswa yang perlu pemahaman lebih rinci atau proses yang lama untuk memahami. Itu kan kita kadang kayak ya anak ini udah paham sih gitu kan. Padahal udah dijelasin dan perlu dijelasin secara berulang. Nah itu cara menyadarinya ya saya harus paham bahwasanya yang karakter manusia itu beda. Tiap mahasiswa itu memiliki karakter masing-masing, yang itu kita gak bisa samaratakan semua. Ya sehingga itu nanti mungkin saya lebih ke sabar dan paham bahwasanya
di sini saya customernya mahasiswa dan mahasiswa di sini tuh juga lumayan banyak dan aku nggak bisa meratakan itu semua, ya itu sih. Kalau mungkin dengan teman sejawat sepantaran dengan laboran-laboran lainnya mungkin Ya. biar tidak terjadi miskom atau Ya, sejauh ini laboratorium ada di Vidya itu namanya laboratorium terpadu. Ya, maksudnya terpadu di sini itu tidak hanya dari satu prodi yang pakai, melainkan ada dari 2 prodi. Ya, dari apakultur, kedokteran hewan, ada juga dari prodi lain juga pakai ini gitu. Dan yang menjaga satuan ini, umpama kan aku ditempatin di sini. Ya. Yang di sini tuh yang membantu atau nge-backup itu banyak karena basicnya laboratorium terpadu. Jadi semua laboran itu juga bisa akses di sini. Ada berselisih paham, misal ada mahasiswa yang sudah mengkonfirmasi peminjaman alat di laboran A, tapi tidak diketahui laboran B. Nah, laboran B kan otomatis kan menanyakan mahasiswa lagi kan, "Loh, alatnya udah dikembalikan belum? Oh, udah mau di laboran A." Nah, ini kan kita juga nggak bisa koordinasi kan, karena mahasiswa hanya bilang ke satu laboran aja. Itu mungkin kendalanya kayak gitu. Jadi kita lebih ke coba untuk persamaan persepsi ya, bahwasanya berusaha agar supaya info yang kita dapat itu satu pintu kayak gitu. Itu kita masih susah karena basic kita laboratorium terpadu dan tiap laboratorium terpadu itu semua laboratorium bisa akses kayak gitu. Itu sih. Kalau untuk ngatasin kayak tadinya itu gimana? Kayak misalkan ke laboran A tapi nggak dapet laporan ke masnya. Iya. Itu tuh gimana mas? Maksudnya yang ngatasin? Ya itu batasinya biasanya kita juga nge-reminder ya, nge-reminder ini kan biasanya kan kalau ada tiap mata kuliah praktikum itu kan selalu ada start. Nah kita selalu follow up mas startnya. Kira-kira terkait maksudnya udah selesai atau belum, kalau pinjamannya udah dikembalikan atau belum, dan kita juga ada guru sendiri kan yang laporan. Dan setiap ada peminjaman yang itu mungkin notabene-nya itu di luar jam kerja ya, biasanya kan kebanyakan di sini kan konfliknya itu di luar jam kerja. Contoh mahasiswa penelitian atau mahasiswa praktikum yang kegiatannya itu di dalam jam kerja. Kalau di dalam jam kerja itu sudah terjadwal, jadi kita tahu gimana melihat jadwal. Tapi kalau di luar jam kerja kita nggak tahu kan, kita nggak bisa terus pantau gitu. Dan biasanya kita selalu lapor ketika ada kegiatan praktikum di luar jam kerja itu biasanya tiap laboran selalu lapor di grup. Jadi semua laboran pasti tahu kalau oh sedang di laboratorium laboratorium 1 lagi ada praktikum ini, kegiatan ini di luar jam kerja dan jam segini kerja segini. Ini semuanya kita tahu. Baik mas, izin menanyakan pertanyaan terakhir. Kalau mas sendiri ini merasa mendapat cukup dukungan atau tidak dari institusi untuk terus mengembangkan profesionalisme itu tadi sebagai tenaga pendidik? Nah kalau jika belum itu kira-kira apa yang dibutuhkan? Jadi sejauh ini kita kebetulan saya juga kemarin dari pelatihan tentang etika kita kemudian kita berlaku berbicara dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri sudah dapat karena kemarin saya ikut pelatihan dari saya. Nah mungkin pelajaran lain yang belum kita itu mungkin itu juga perlu diperlukan pelatihan terkait kita berlaku bagaimana sikap profesional kita yang semacam pelatihan tentang pendidikan itu saya belum. Tapi kalau saya sendiri sudah dapat. ada perlu ditanyakan lagi? Mas, ini mau chatnya sudah selesai. Terima kasih ya mas. Terima kasih mas. Terima kasih.